Sejauh ini sudah dipersiapkan secara administrasi karena memang nanti saya di kelas itu, ini pertemuan terakhir dengan kelas 12 ini, makanya semaksimal mungkin akan saya gunakan waktu itu supaya benar-benar bisa mencapai tujuan. Sebelum ke kelas ya, saya ingin menyampaikan dulu nih, karena saya nanti ketika pada di kelas saya juga akan hadir. Nah, tujuan supervisi akademik nanti saya bahas ya, yaitu saya ingin melihat penerapan dari model budaya positif, pembelajaran institusi dan SE yang berbasis model. Saya berharap nanti itu dapat muncul komunikasi itu ya, tentang budaya positifnya, bagaimana kalian melakukan pembelajaran diferensiasinya, juga bagaimana mengintegrasikan KSE itu dalam pembelajaran. Nah, kemudian sekarang bincang-bincang awal ya, tujuan percakapan awal ini saya ingin melihat dulu ya terkait dengan tujuan pembelajarannya apa, kemudian area pengembangan yang Pak Iwan capai itu yang seperti apa, dan strategi untuk mencapai area pengembangan itu Pak Iwan sudah menyiapkan strategi apa saja ya. Siap. Nah, tapi sebelumnya saya ingin tahu nih Pak Iwan, materinya apa yang mau nanti di kelas? Saya jelaskan dulu sedikit tentang mata pelajaran yang ada di SMK. Sebenarnya cuma dua mata pelajaran untuk produktif. Yang pertama dasar kompetensi keahlian, yang kedua adalah konsentrasi keahlian, dalam hal ini teknik audio video. Dari mata pelajaran ini diurai jadi beberapa elemen. Elemen yang akan saya ajarkan ini adalah perawatan, perbaikan peralatan elektronika audio video. Kemudian diraih lagi dari elemen ini menjadi beberapa materi pokok. Materi pokok yang akan saya ajarkan di sini adalah tentang jenis-jenis kerusakan pada TV digital. TV digital ini berkaitan dengan mungkin penampil layar seperti LED, LCD atau mungkin yang lebih tinggi lainnya. Karena dalam hal TV itu dari berdasarkan penampilnya itu ada dua, ada TV tabung dan ada TV digital. Kalau TV tabung ada tidak analog, kalau TV digital itu materi yang saya akan ajarkan. Kemudian berkaitan dengan tujuan pembelajarannya, mungkin nanti anak-anak diharapkan bisa mengidentifikasi beberapa jenis kerusakan yang sering terjadi pada TV digital, kemudian menganalisis penyebab kerusakannya itu apa, karena di samping kalau sebelum memperbaiki sebenarnya harus dapat juga merawatnya, gitu ya. Kemudian peserta didik atau anak-anak nanti diharapkan dapat menentukan dari hasil analisis kerusakan yang mereka temui, dapat menentukan langkah awal untuk proses perbaikan. Karena ini disetting cuma 2 jam pelajaran, aslinya 4 jam pelajaran, kemungkinan ini tidak akan sampai dalam hal perbaikan konkret, tapi hanya sampai sebatas analisis atau mungkin sampai mengenal bagian-bagian dalamnya saja. Itu tujuan pembelajarannya. Sepertinya menarik sekali ya. Saya tidak sabar nih untuk melihat Pak Iwan dan anak-anak nanti tampil ya di kelas ya dalam proses pembelajaran. Jadi Pak Iwan ini mengajar produktif ya. Dan materi yang ingin disampaikan ini adalah terkait dengan kerusakan pada TV digital. Ini memang materinya ini sangat kontekstual sekali ya, apalagi kontekstual dan menurut saya rumit sih, gitu ya, tidak semua orang bisa. Dan ini ini sangat bermakna ya untuk anak ya di kehidupannya sehari-hari ya. Jadi mudah-mudahan nanti pembelajarannya benar-benar sesuai kedapatan semua Pak Iwan. Mudah-mudahan. Memahami ya Mudah-mudahan. Metode itu apa ya? Berkaitan metode, saya kebetulan dari setiap mata pelajaran selalu menerapkan project based learning atau PJBL.
karena tujuannya supaya bisa melibatkan peserta didik dalam proses pembelajaran yang lebih kontekstual, mendalam dan bermakna. Jadi namanya kalau produktif ini pasti berkaitan dengan proyek ya, gitu ya, karena ini kan bersifat praktikal ya. Iya. Nah, tadi Pak Iwan menyampaikan bahwa tujuan yang itu ya anak itu mampu mungkin ya bagaimana tadi merawat sebelumnya merawat, kemudian bagaimana menganalisis kerusakannya, kemudian menentukan langkah-langkah terbaik, menganalisis mungkin ya bagaimana supaya ketika ada kerusakan ini benar-benar gitu ya apa titik kerusakannya kemudian dengan tepat bisa melakukan langkah perbaikan. Berarti kalau di situ ada pengembangannya yang mau Pak Iwan tekankan di kelas itu seperti apa? Untuk pengembangan berkaitan dengan tentunya ada 3 hal. Yang pertama, pengetahuan siswa terpenuhi, kemudian keterampilan siswa kompeten di dalam hal perbaikan TV digital ini, kemudian sikap juga muncul karena dalam perbaikan itu perlu kesabaran. Orang-orang yang nggak sabar mungkin ketika mendapatkan kerumitan dalam menganalisis kerusakan ini akan susah untuk menemukan solusinya. Jadi ada 3 hal ini untuk yang perlu dikembangkan dari aspek peserta didiknya seperti itu. Jadi ada 3 hal ya. Ada 3 hal. Dari segi pengetahuannya, konseptualnya, anak sudah benar-benar paham secara konsep, secara teoritis, kemudian serta keterampilannya mampu mengkontekstualisasikan dalam bentuk praktik di PJBL. Dan juga ketika di dalam proses itu membutuhkan sikap kesabaran ya. Mungkin ini lebih ke bagaimana kolaborasinya gitu ya. Mungkin itu ada poin keempat yang saya lupa tadi, kolaborasi yang paling penting. Karena secara personal mungkin ada anak-anak yang sudah luar biasa karena di dalam kesehariannya punya pekerjaan yang serupa, sudah berusaha dalam bidang servis, dipercaya lah minimalnya para tetangganya gitu ya. Tetapi ini ada korban kadang-kadang anak secara personal bagus, praksisnya bagus, pengalaman bagus, tapi ketika bekerja sama dengan anak-anak yang lain sulit. Mungkin ya itu karena memang ada sedikit menahan ego gitu. Itu mudah-mudahan dapat apa yang Pak Iwan tadi sampaikan, kemudian sampai di dalam pembelajaran lagi yang kata Pak Iwan itu sebenarnya belum panjang, tapi hanya 2 jam pelajaran. Mudah-mudahan itu tidak mengurangi esensi dari program pembelajaran yang dicapai oleh Pak Iwan. Nah, kemudian ini Pak Iwan, posisi saat ini dalam mengajar di kelas, kalau dari angka 1 sampai 10 nih, Pak Iwan sudah di posisi mana? Mungkin 8. 8 ya? 8. Nah, indikatornya apa Pak Iwan menyampaikan? Yang pertama, yang penting dalam pembelajaran sekarang adalah instruksional yang bisa dimengerti oleh siswa. Saya kira dalam beberapa contoh kasus pembelajaran anak-anak cukup bisa berkolaborasi dengan instruksi, walaupun misalkan hanya yang tertulis di dalam KKP. Itu kemudian tentunya keberhasilan yang lain adalah setelah pembelajaran ini, tujuan pembelajaran yang tadi harapannya tercapai. Yang 3 tujuan tadi yaitu salah satunya mengidentifikasi jenis-jenis kerusakan, kemudian analisis penyebab dan menentukan langkah awal untuk menangani kerusakan ini juga. Sampai saat ini Pak Iwan masih sedikit di 8 ya. Sehari-hari di jam 8 nih Pak Iwan kalau ngajar di kelas ya. Nah, peningkatan yang membuat Pak Iwan sampai ini dari kegiatan hari ini Pak Iwan dari yang apa ini yang berapa? Semaksimal mungkin tentunya gitu ya. Kalau yang ditargetkan oleh Pak Iwan karena itu
Ya kalau dari 1 sampai 10 ya pengennya bisa sampai 10, cuman dengan keterbatasan diri saya membelah membagi dengan pekerjaan lainnya, memang agak sulit gitu, untuk mencapai angka 10 ini karena konsistensi saya di dalam kelas tidak kurvanya tidak begitu bagus, flat juga tidak, kadang naik, kadang turun gitu ya. Jadi tantangannya memang untuk mencapai angka 10 yang saya targetkan itu butuh konsistensi gitu. Itu yang menjadi halangannya karena memang ada tugas tambahan lain itu yang harus saya kerjakan. Tapi akan saya usahakan dengan adanya pendampingan dari Ibu sebagai pengajar praktik, saya harus mempunyai target, mempunyai nilai 10, artinya memang tidak ada manusia atau guru yang sempurna, tapi kita harus berusaha untuk menampilkan yang terbaik, apalagi untuk kepentingan siswa. Jadi Pak Iwan dengan segala kompetensi yang Pak Iwan, sepenuh hati, sepenuh jiwa, semangat Pak Iwan ya, persiapan yang sudah Pak Iwan siapkan sekarang Pak Iwan, berharap peningkatan kompetensi sampai angka 10 ya, mudah-mudahan harapannya seperti itu, mudah-mudahan. Yang mudah-mudahan karena kita gantungkan harapan ini mungkin gitu ya. Jadi ketika kita memiliki harapan tinggi, minimalnya meskipun tidak tercapai tapi mendekati. Ya. Nah, itu yang susah. Ya. Tadi selain PJBL, Pak Iwan kan bagian dari strategi yang bagian dari salah strategi. Ada strategi lain nggak untuk mencapai tadi sampai angka 10 itu? Karena berdasarkan asesmen awal yang selalu diberikan kepada anak-anak, ternyata memang terkadang anak-anak itu bosan gitu ya di dalam kelas. Terkadang kita memadukannya dengan hal-hal yang konkret di luar kelas, sepertinya. Tapi di luar materi ini ya, di luar materi ini. Misalkan ketika di sekolah ada pembangunan, kemudian dalam pembangunan ruang atau gedung itu memerlukan instalasi listrik, anak-anak akan saya libatkan. Di samping dilibatkan, anak-anak juga mendapatkan upah dari hasil pekerjaan mereka, itu membuat semangat. Tapi bukan juga itu akan apresiasi atas keberhasilan mereka mengaplikasikan apa yang sudah dipelajari dalam proses. Bukan hanya hal itu, setiap kali ada event kegiatan apapun di sekolah berkaitan dengan personil sound engineer, biasanya selalu diserahkan ke bagian teknik audio video. Saya biasanya membagi kepada beberapa siswa atau timnya untuk bergiliran mengerjakan pekerjaan itu. Itu pun misalkan ada seperti tadi, misalkan anak-anak mendapatkan penghasilan dari apa yang mereka sudah kerjakan. Karena memang ada pos tersendiri gitu untuk kegiatan tertentu. Kenapa tidak anak-anak tidak dilibatkan dan memperoleh hasil atas apa yang mereka kerjakan. Di samping nilai dari saya, mungkin anak-anak yang ikut terlibat proyek konkret atau kegiatan konkret biasanya nilainya lebih maksimal dibanding teman-temannya yang kurang berani. Sebenarnya kesempatan ini kesempatan ini saya berikan kepada semua siswa yang ada di kelas. Cuma sekarang coba beberapa kali, hanya beberapa anak saja yang berkolaborasi dalam tim. Akhirnya mungkin itulah yang mendapat nilai maksimal dan hal yang lain yang positif untuk mereka. Jadi intinya Pak Iwan memberikan apresiasi yang konstruktif kepada anaknya, bahwa ketika anak itu benar-benar semangat atau sungguh-sungguh dalam belajar, itu ada nilai. Betul, ada nilai selain berupa pencapaian pembelajaran. Iya, betul. Di situ ada pengalaman bagaimana keterampilan yang dia miliki itu memiliki nilai secara tadi yang Pak Iwan sampaikan ya, secara keilmuan atau mungkin juga secara material ada walaupun tidak maksimal gitu. Bahkan mereka pun
ada yang misalkan di kampungnya yang punya acara atau apa, kan karena tahu mereka itu jurusan teknik elektronika audio video, ada misalkan ada kegiatan kemarin Mauludan di Cisondro, kemudian anak-anak minta izin gitu ya, meminjam alat dari sekolah, silahkan, kami tanpa memungut biaya apapun mereka mendapatkan hasilnya. Dan itu promosi gratis untuk jurusan teknik elektronika audio video. Karena dalam kesehariannya mungkin anak-anak menggunakan seragam yang bertulisan teknik elektronika SMK Negeri 1 Lancang. Jadi dari kegiatan-kegiatan itu manfaatnya banyak. Manfaatnya banyak sekali. Tentunya ini catatannya untuk anak-anak yang mau bekerja sama dan berkolaborasi di dalam tim. Seperti halnya mungkin anak-anak yang ada di depan kita ini yang saat ini membantu saya, gitu kan. Ini salah satunya tergabung, ini campuran kelas 1, kelas 11 dan 12 yang berkolaborasi di dalam tim apapun itu. Jadi tidak hanya satu tingkat aja, ini 11, 10 gitu. Sekarang kelas 12 PKL biasanya saya mencari leader dulu nih dari anak-anak ini siapa yang jadi leader. Nanti ketika misalkan ini anak kelas 12 dan PKL, ganti leadernya kelas 11, nanti 11 regenerasi lagi ke kelas 10 untuk mencari bibit-bibit baru yang andal yang mampu bekerja sama secara tim. Memang ya sangat menarik sekali di SMK ini, kekhususannya itu memang anak itu harus siap bekerja. Ya, siap bekerja dan siap jadi wirausaha. Harus siap berwirausaha. Berwirausaha di situ. Menarik sekali Pak Iwan. Nah, ada lagi ke observasi tadi. Sasaran observasi yang akan Pak Iwan nanti kelas berapa? Kelas 12. Kelas 12. Karena memang di sekolah kita itu jurusan teknik itu cuma satu kelas dalam satu tingkat, berarti ada 3 tingkat, cuma 3 kelas. Kebetulan saya untuk observasi ini karena jam pelajaran untuk hari ini adalah di jurusan TAP kelas 12, nanti saya akan masuk ke dalam kelas 12 lagi. Kelas 12 TAP, teknik audio video. Nah ini ada hal-hal yang lucu, sebenarnya dari teknik audio video ini ada yang salah artis. Dikiranya audio video itu berhubungan dengan operasional kamera atau identiknya dengan multimedia. Dulu banyak anak-anak yang salah masuk TAP, dikiranya ini jurusan audio video itu adalah multimedia. Ternyata salah. Maka ke depannya gitu, sampai saat ini saya berubah dari baju pun saya ubah menjadi teknik elektronika. Karena di masyarakat lebih ini ya, lebih familiar. Saya juga TAP, teknik audio itu apa ya? Karena mungkin kalau di SMK sudah familiar di masyarakat. Iya, penjelasan betul. Waktu penjelasan mau kapan Pak Iwan? Kebetulan jam hari ini saya mengajar di kelas 12 karena ini sudah berkurang, mungkin waktunya sebenarnya hari ini 4 jam pelajaran sampai jam setengah 4 sore. Setelah pasca observasi ini mungkin kita langsung langsung. Nah, karena waktu juga ya Pak Iwan, tadi Pak Iwan menyampaikan bahwa akan dilaksanakan setelah percakapan ini. Iya. Kalau untuk fase observasi ini, untuk percakapan fase observasi ini, Pak Iwan mau dilaksanakan setelah observasi atau mau jam berapa kira-kira? Jika Ibu tidak keberatan, saya berharap bisa dilaksanakan setelah kegiatan observasi selesai. Jam berapa? Tadi kalau saya jadwalkan setengah 4 itu selesai jam pelajarannya. Mungkin minta waktu maksimal 15 menit lah untuk percakapan, jadi 15.30 sampai 15.45 lah, atau maksimal jam 4. Ya mudah-mudahan nanti di kelas bisa efektif waktunya ya Pak Iwan. Mudah-mudahan kita bisa langsung percakapan
observasi untuk merefleksi nanti Pak Iwan dalam proses pembelajaran. Baik Pak Iwan, tadi apa-apa yang sudah Pak Iwan sampaikan sudah terrecord juga oleh saya ya, sebagai bahan nanti saya untuk laporan. RPP-nya sudah Pak Iwan siapkan juga. Iya, sudah. Kemudian hasil revisinya sudah Pak Iwan perbaiki ya. Iya. Pak Iwan perbaiki. Sekarang Pak Iwan mungkin siapkan dulu di kelasnya. Iya, Saya siap. nanti akan menyusul ya. Oke, terima kasih. Alhamdulillah Pak Iwan sudah selesai juga ya proses pembelajaran tadi, dan saya lihat Pak Iwan begitu lega nih. Lihat Iya. ekspresinya sangat masih ada semangat yang lebih ya untuk kita bercakap-cakap di sini pasca observasi ya. Mudah-mudahan sebenarnya ini sedikit lega ketimbang tadi perbicaraan kita di pra-observasi, karena memang tugas saya dalam kegiatan ini sudah selesai. Memang tadi sedikit pas awal-awal ada nervous gitu ya, sedikit deg-degan karena memang kegiatan pembelajaran hari ini sebenarnya walaupun saya sudah terbiasa mengajar, tapi ketika ada supervisi di dalam kelas itu menambah adrenalin gitu ya. Entah karena kenapa? Kadang-kadang kalau di pembelajaran keseharian yang tanpa supervisi itu dalam yang mengalir, dialog natural, tidak perlu memikirkan bahasa Indonesia yang baik dan benar gitu ya. Terkadang kebanyakannya sih bahasa lokal gitu. Tapi untuk kegiatan supervisi tadi, kegiatan pembelajaran yang disupervisi oleh Ibu barusan sedikit apa ya, membuat adrenalin Kak. Dan apa? Sebenarnya ada, kalau dibilang sistematis, agak kurang sistematis, tidak ada beberapa hal yang mungkin terlewat atau tidak sesuai skenario yang ada di modul ajar. Mudah-mudahan jadi maklum. Tapi tujuan pembelajaran yang tadi Pak Iwan sampaikan tercapai nggak ya? Dari 3 pembelajaran itu sebenarnya secara tersirat sudah tercapai, tapi memang ada hal-hal yang perlu penguatan. Karena seperti halnya tadi saya ucapkan di awal sebelum observasi, bahwa ini materi ini tidak cukup dalam waktu 2 jam pelajaran, ini memerlukan waktu yang lebih. Karena nanti anak-anak harus praktek langsung dari mulai TV rusak menjadi TV baik lagi. Kalau tadi anak-anak hanya sebatas menganalisis dan menentukan langkah saja. Jadi mungkin nanti ini koreksi atau mungkin perbaikan saya ke depan. Ada pengembangan yang Pak Iwan tadi sampaikan kira-kira tercapai berapa persen? Ini masih sangat sedikit nih. Tadinya saya punya target minimalnya 80%, ini masih, saya kira masih ada di bawah 80%, 79 maksimal mungkin. Jadi kita itu faktor penyebabnya apa? Yang Pak Iwan Karena materi ini yang pertama proyek, yang kedua nyata atau bukan berupa narasi. Ini harus memerlukan pemikiran dan analisis yang kuat gitu. Jadi mungkin itu sih. Jadi anak-anak karena waktunya cukup singkat, jadi tidak punya waktu yang lebih untuk mengeksplor dari berbagai sumber mungkin. Kira-kira dengan apa yang Pak Iwan tadi sampaikan, Ya. bahwa tujuan tadi dia akan 80 tapi tercapai 79, dan ada pengembangan juga. Ada beberapa faktor yang tadi Pak Iwan sampaikan, ada belum tercapai 100%. Iya betul ya itu. Nah kita nih, tapi yang terkait saya lihat nih, respon anak-anak tadi menurut Pak Iwan, respon anak-anak dengan PJBL yang tadi disampaikan Pak Iwan dengan pengalaman yang Pak Iwan sampaikan, ada peningkatan antusiasme nggak menurut Pak Iwan? Kalau peningkatan menurut saya ada, beda halnya mungkin karena ada ibu gitu yang melihat, oh ini saya harus baik-baik atau memang
pembawaan saya pada saat itu ini perlu analisis yang lebih dalam, mungkin nantinya saya menjadi PR buat saya. Cuman dari siswa yang saya amati gitu ya, dari membandingkan dengan pembelajaran sebelumnya, ini lebih antusias gitu ya. Lebih antusias, atau mungkin karena memang ini proyek konkret gitu ya, atau mungkin karena memang anak-anak ini sering menemukan TV yang rusak di rumah, akhirnya ketemu materi ini, akhirnya mendapat jawaban. Mungkin itu juga sih. Ada beberapa hal yang mungkin ini harus, sebenarnya ini faktor apa nih, faktor yang mana yang saya tadi jawab ini yang menjadikan anak antusias. Apakah faktor karena ada supervisi, apakah ada faktor karena memang materinya menarik, ataukah karena memang mereka sering menemukan permasalahan yang sama di kehidupan sehari-hari. Gitu, lupa. Jadi ada peningkatan. Ada peningkatan secara kesimpulan. Jika tadi kan Pak Iwan ini menyampaikan dari 8 ke 9 ya. Iya. Aduh, tadi sebenarnya kalau secara persiapan, saya kira ini cukup matang ya, karena sudah divalidasi sebelum dan sesudahnya. Mungkin sekarang sedang divalidasi lagi oleh Ibu. Saya kira, saya pribadi merasa ada peningkatan gitu ya, ada peningkatan. Sampailah 9 ya. Mudah-mudahan, tapi masih ada target nih, pengen 10. Iya. Baik Pak Iwan, dari apa yang Pak Iwan refleksikan tadi, dasarnya sama ya dengan apa yang saya catat ya. Seperti yang jauh-jauh sebelumnya kan saya sudah menyampaikan kepada Pak Iwan terkait dengan penilaian di observasi. Ya, di observasi itu kan Pak Iwan sudah saya sampaikan jauh di sebelum praobservasi supaya ada persiapan lebih dalam lagi terkait dengan komponen-komponen yang ingin dimulai. Nah, dari itu kan seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya bahwa saya menilai 3 aspek ya. Yang pertama adalah terkait dengan mengembangkan komunitas yang memfasilitasi murid belajar secara nyaman ya. Nah, saya melihat anak-anak sudah enjoy ya. Pak Iwan sudah mempersiapkan fasilitasi baik secara sarana prasarana ruang kelas yang nyaman. Saya melihat Pak Iwan sudah menyiapkan atau memfasilitasi murid untuk belajar secara nyaman ya. Kemudian dari komunikasi juga saya lihat Pak Iwan komunikasi itu sudah ada interaksi dua arah ya, ada interaksi yang konstruktif, tidak Pak Iwan tidak mendominasi gitu ya, tidak mendominasi pun ya ada beberapa anak yang masih diam-diam baik gitu ya, meskipun Pak Iwan sudah ayo gitu ya, sudah mendorong anak itu, tapi mungkin pembawaannya seperti itu ya. Bisa pembawaannya atau mungkin ini jam rawan nih. Iya. Kemudian penilaian saya terkait dengan Pak Iwan sudah mampu mendengarkan juga dengan aktif ya, itu terkait dengan tujuan tadi Pak Iwan ingin terlihat karena berkolaborasi, khususnya melihat kolaborasi tersebut ya tadi ada saja satu dua anak yang memang belum berkolaborasi secara penuh di dalam kelompok ya. Kemudian Pak Iwan juga tadi terlihat tenang ya, tidak emosional gitu ya, tidak terlihat jadi saya melihat bahwa ekspresi emosi Pak Iwan itu sepanjang kembali itu positif ya, selalu tersenyum ya, meskipun di gambar dan mudah-mudahan sehari-harinya seperti itu ya. Kemudian dalam pemberian motivasi bisa terlihat Pak Iwan itu mendorong murid untuk menyemangati mereka untuk mencoba ya dalam praktik tersebut ya, memberikan saya kepada anak bahwa mereka bisa gitu ya terkait tadi meskipun karena jamnya 2 jam saya belum melihat secara konteks penuh tadi terkait dengan tujuan Pak Iwan itu dalam
bukan berat, bukan hanya sekedar menganalisis tapi sampai melakukan perbaikan. Melakukan perbaikan yang mungkin ini kita butuh waktu yang lebih ya supaya terlihat dampaknya gitu ya, analisis dari apa yang tadi anak-anak lakukan di kelas ya. Kemudian sosial emosionalnya juga sudah Pak Iwan lakukan. Cuma mungkin ini Pak Iwan ada sedikit tambahannya. Kalau bisa itu rangkaian dari awal sampai akhir itu skenario PJDM itu disampaikan ke anak-anak. Oh iya. Ya, jadi supaya anak kan terdapat yang akan saya lakukan ini gitu ya. Itu kemudian Pak Iwan juga sudah menutup proses pembelajaran tadi dengan mengambil rangkuman kesimpulan. Dan kesimpulannya itu tidak Pak Iwan ya, tapi anak-anak yang menyimpulkan. Kemudian Pak Iwan juga mengajak murid untuk merefleksikan pembelajaran ya. Berikut ya ada beberapa anak yang ini ya hanya itu yang berbicara itu ya. Belum semua anak itu terlibat aktif di dalam merefleksikan itu ya. Dan Pak Iwan sudah mengapresiasi kemajuan yang dicapai murid dengan sangat baik ya, sehingga anak itu mudah-mudahan dengan apresiasi yang Pak Iwan sampaikan tadi di akhir kepada anak-anak itu memberikan motivasi yang lebih untuk anak itu mengeksplor secara kontekstual, tidak hanya di ruang kelas tetapi bagaimana dia mempraktikannya di rumahnya, di dalam kehidupan sehari-harinya ya itu. Nah ini menarik sekali karena SMK ya, jadi pembelajarannya itu memang berbasis praktek dan proyek ya, mungkin 70% memang praktek ya kalau di dalam ini sangat menarik sekali Pak Iwan. Kemudian Pak Iwan juga tadi terlihat memberikan umpan baliknya yang konstruktif ya kepada anak terkait dengan tadi hasil yang anak-anak hasilkan. Kemudian Pak Iwan memberikan umpan balik yang sangat membangun untuk anak itu memperbaiki lagi ke depan. Kemudian Pak Iwan juga terlihat menilai dan dalam prosesnya terlihat berdiferensiasi ya, terlihat diferensiasinya. Dan memang kalau tadi Pak Iwan menyampaikan bahwa pembelompokannya berdasarkan dan memang kalau di SLK memang sudah berdasarkan minat, sudah jelas diferensiasi proses dan produk berdasarkan minatnya memang karena di sini sudah terlihat secara jelas. Pada dasarnya apa yang Pak Iwan tadi sampaikan bahwa Pak Iwan sudah mencapai nilai 90, saya rasa saya juga menilai demikian Pak Iwan. Alhamdulillah, terima kasih. Ya, mudah-mudahan terkait dengan apa yang catatan-catatan tadi sedikit yang saya sampaikan, mudah-mudahan ini bukan jadi hal yang membuat Pak Iwan jadi down ya, tetapi menjadi hal-hal yang konstruktif untuk bukan untuk praktik dilihat tapi di kelas pembelajaran sehari-hari ya. Nah itu mungkin Pak Iwan yang saya sampaikan. Apakah ada hal yang Pak Iwan sampaikan juga terkait apa yang saya sampaikan, misalkan takutnya saya keliru nih dengan catatan-catatan yang saya buat gitu. Terima kasih Ibu Pepe atas hal-hal yang disampaikan terkait observasi kelas yang tadi dilaksanakan. Saya menerima semua dan itu saya kira sesuai dan saya merasa apa yang tadi Ibu sampaikan bahwa itu memang tepat dan di samping ada kelebihan dan kekurangannya mungkin itu sebagai koreksi saya ke depannya baik dalam sistem pembelajaran atau dalam program yang sedang kita laksanakan kali ini. Saya kira cukup membangun gitu, cukup bermakna apa yang disampaikan Bu Eva. Saya tidak bisa berkata-kata lagi karena alhamdulillah Bu Eva bisa menilai saya dengan baik. Harapan ke depannya nih
nih Pak Iwan, dengan apa yang kita bicarakan hari ini ya, direfleksikan dengan harapan kedepannya bagaimana nih Pak Iwan? Kedepannya ya tentunya saya bisa mengembangkan apa yang sudah baik yang saya nilai atau yang ibu nilai tadi kurang dan menjadi refleksi untuk pelajaran selanjutnya. Kemudian baik terkait dengan saya ataupun terkait dengan siswa, ya, kekurangan saya akan saya perbaiki, kekurangan siswa akan saya sampaikan, dan mudah-mudahan di pembelajaran berikutnya yang tadi sudah disampaikan ada hal-hal yang misalkan siswa pernah berkolaborasi itu sedikit berkurang dan mungkin kedepannya sudah tidak ada lagi anak-anak yang tidak mampu berkolaborasi dan penting. Karena saya nilai anak-anak saya di kelas 12 TAP secara personal sudah baik, tapi dalam hal kolaboratif ini saya nilai masih kurang. Jadi kedepannya akan meningkatkan dalam hal itu ya. Iya. Kolaboratif. Ya, karena saya memerlukan tim-tim yang, karena untuk saat ini untuk ada proyek-proyek besar saya baru cuma punya satu tim yang terdiri dari paling 6 atau 10 orang, itu bisa dibagi jadi 2 tim. Sedangkan proyek-proyek kan kadang-kadang banyak gitu ya. Kalau bisa semua angkatan, semua kelas, semuanya mampu berkolaborasi sehingga tidak ada bahasa Pak Iwan pilih kasih, karena bukan maksud saya pilih kasih, saya memberdayakan anak-anak yang mau maju, gitu ya. Dan tak perlu didorong, tapi didorongnya oleh keinginan dan inisiatif dia. Iya, gitu. Jadi karena itu merasa butuh ya, Iya. motivasinya dari dalam itu kan anak itu merasa suka Betul. dan menguntungkan ya seperti itu. Nah, untuk mencapai harapan tersebut, rencana tindak lanjut yang ingin Pak Iwan lakukan, kira-kira apa? Tindak lanjutnya ini selalu saya lakukan. Sebenarnya kalau membuat kelompok itu tidak selalu sama, itu salah satu usaha saya juga. Tidak setiap pelajaran, tidak setiap pertemuan, tidak setiap materi ketika ada berkelompok, kelompoknya itu saja selalu saya putar berdasarkan mungkin penilaian tertentu yang saya lakukan. Itu salah satu ikhtiar dan sudah dan akan terus saya lakukan ya. Dengan tujuan tadi memperbaiki masalah kolaborasi yang ada di kelas jurusan TAP. Itu untuk siswa. Kalau untuk saya sendiri ya hal-hal yang tadi dinilai, saya harapannya bisa mendapat nilai 10. Mungkin 2 poin yang belum bisa tercapai. Kalau tadi penilaian saya 80, kalau dari Bu Eva 90, mungkin poin apa yang menjadi catatan penting dari koreksi tadi, itu yang akan menjadi pokok utama untuk pengembangan diri saya. Yang sudah baik tentunya akan saya pertahankan, yang tadi menjadi catatan atau koreksi akan terus saya tingkatkan. Intinya kalau dari saya pribadi sih, kalau secara kompetensi saya menilai saya baik, tapi secara manajemen waktu saya masih kurang. Itu yang akan selalu saya tingkatkan dan saya ingatkan kepada diri saya. Karena kenapa? Tujuan saya berada di SMK Anca ini sebenarnya bukan mengejar materi ataupun mengejar tugas tambahan yang menghasilkan materi, tapi tujuannya adalah bertemu dengan siswa sudah sangat menyenangkan. Baik sekali ya, banyak yang Pak Iwan rencanakan ya, terkait dengan rencana tindak lanjut tadi. Intinya Pak Iwan itu mengapresiasi positif terkait dengan hasil refleksi tadi. Iya betul. Ya. Terima kasih dan diingatkan kembali. Dan tadi rencana tindak lanjut salah satu yang Pak Iwan sampaikan itu adalah ingin mengembangkan diri ya. Iya. Nah, ingin mengembangkan diri. Kira-kira rencana aktivitas pengembangan diri Pak Iwan itu mau apa saja? Pengembangan diri tidak perlu lah Bu. Ya tadi terkait manajemen waktu mungkin ya, apalagi pembelajaran yang saya lakukan tadi, salah satu kelemahannya adalah di waktu. Kelemahan saya pribadi adalah manajemen waktu. Mungkin itu akan selalu saya koreksi dan akan selalu saya
perbaiki. Mudah-mudahan tidak ada hal yang menjadi faktor eksternal tentunya ya. Kalau internal sih mungkin saya bisa memanage dengan baik, tapi kalau udah ada faktor eksternal, ada pekerjaan mendadak, ada orang tua siswa mungkin yang bermasalah gitu, akhirnya manajemen waktu itu atas apa yang saya sedang rencanakan mungkin ada sedikit terkait dengan rencana pengembangan itu selain manajemen waktu ya, itu kan dari pengembangan secara intuisi ya. Nah, rencana pengembangan diri yang lainnya yang misalkan melibatkan bersama orang lain, tentunya misalkan melibatkan tim ataupun Pak misalkan upgrade diri. Nah, untuk apa? Ini nanti Pak Iwan juga saya akan catat ya bagaimana pengembangan diri Pak Iwan ini nanti ada formnya ya, nanti saya tanyakan. Ini juga saya sudah sampaikan juga ke Pak Iwan. Betul. Nah, kira-kira apa yang mau Pak Iwan lakukan? Kesimpulannya dari beberapa presentasi mungkin ada 4 hal yang menjadi poin. Yang pertama untuk yang tadi di kelas itu ada 4 poin: perencanaan persiapan, keterlibatan peserta didik, kemudian pendekatan diferensiasi yang harus lebih maksimal, kemudian fasilitasi dan bimbingan. Itu untuk kepentingan program. Untuk kepentingan berelasi, saya sudah membangun tim gitu ya, khususnya dalam Kombel. Kalau sekarang populernya dengan istilah Kombel gitu ya, kelompok belajar. Bukan hanya di sini, sebenarnya di Kabupaten Ciamis saya sebagai ketua dari MTMP Teknik Elektronika. Saya akan terus mengembangkan dan terus berkolaborasi dengan rekan-rekan. Minimalnya rekan-rekan yang ada di SMK Namsa jurusan Teknik Elektronika maksimalnya bisa membawa MTMP Teknik Elektronika Kabupaten Ciamis, bisa berprestasi di minimalnya di provinsi lah. Gitu. Karena memang jurusan elektronika di SMK di Ciamis itu cukup terbatas, cuma ada satu sekolah negeri SMK Negeri 1 Ranca, kemudian Darul Falah di Jembi, kemudian AMS Banjarsari, cuma 3 sekolah itu. Kemudian terkait pengembangan hal yang lainnya, tentunya untuk karena kita jangan hanya murid saja yang belajar sepanjang hari saja, tentunya saya pribadi sebagai seorang guru harus selalu mengupdate informasi terkait hal-hal yang baru, karena teknologi ini tidak statis, terus dinamis, berubah-ubah. Seperti halnya teknologi TV dulu masih besar apa, sekarang sekecil apa gitu ya. Itu akan saya laksanakan dengan mengembangkan beberapa hal. Yang pertama yang sedang saya lakukan ini dalam program guru penggerak. Ini salah satu upaya. Yang kedua adalah kalau di SMK ada istilahnya upskilling and reskilling gitu. Jadi guru-guru diharuskan memperbaharui skill mereka tentunya di industri yang selaras dengan jurusan masing-masing. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan terkait pembelajaran, kemudian terkait pengembangan rekan sejawat, kemudian terkait pengembangan kompetensi pribadi. Itu yang saya rencanakan untuk saya kembangkan ke depannya. Baik, Pak Iwan. Banyak sekali ya rencana aktivitas yang Pak Iwan ingin pengembangan diri yang Pak Iwan rencanakan. Nah, terkait dari pengembangan aktivitas pengembangan diri itu tujuan utama Pak Iwan itu apa? Karena saya bekerja sebagai seorang pendidik, tentunya saya menghadirkan tujuannya adalah menghadirkan pembelajaran yang berpihak atau berpusat pada murid. Murid merasa merdeka, nyaman dan bahagia berada di sekolah, gitu. Tentunya tanpa paksaan dari siapapun. Itu mungkin. Ya, jadi intinya kalau tujuan itu bagaimana ayo itu mampu menampilkan performa yang terbaik, betul. Ya, di mana pembelajaran yang berpihak pada anak ya, seperti itu. Dan keberhasilannya dari apa yang Pak berikan itu apa? Keberhasilannya
kalau bisa yang terlihat itu kan bisa kalau dalam bentuk nilai mungkin secara skill anak-anak kompeten, secara pengetahuan anak-anak mahir, gitu ya. Kemudian secara perasaan atau sikap afektif, anak-anak bahagia dan menunjukkan hal-hal yang positif. Karena banyak sekali ya, hal yang positif itu atau yang disebutnya kalau kompetensi yang ada di sekolah itu ada anak-anak mampu menunjukkan hard skill dan soft skill yang baik itu. Jadi tujuannya tadi yang pertama intinya secara pengetahuannya Main, secara jalannya kompeten dan secara sifatnya juga terlihat positif ya. Dan soft skill dan hard skillnya juga meningkat ya. Nah kemudian faktor pendukung anak kedua yang Pak Iwan tadi sampaikan itu sampai kira-kira faktor apa yang mendukung Pak Iwan untuk sampai target itu? Kalau dari internal tentunya keluarga dan saya pribadi. Kalau dari eksternal di lingkungan kerja saya butuh dukungan dari manajemen tentunya karena tidak bisa dipungkiri kegiatan tanpa dukungan dari manajemen itu akan miring atau gimana gitu ya. Kegiatan tanpa dukungan manajemen itu akan seperti itulah, kurang maksimal. Kemudian ya tadi siapa saja manajemen yang bisa mendukung saya, tentunya dari mulai kepala sekolah dan jajaran Wakaseknya dengan semua guru-gurunya itu saya harapkan bisa berkolaborasi dengan baik karena tujuan kita bersama adalah mewujudkan visi misi SMK Negeri 1 Danca. Selain faktor tadi kan dari manusia, manusianya ya. Selain faktor manusianya, ada faktor yang lain untuk mencapai tujuan? Tentu itu hal-hal yang klasik dan memang secara kebijakan. Ya, kebijakan alhamdulillah sih untuk saya pribadi tidak mengalami kesulitan gitu dalam hal kebijakan, sarana prasarannya, kemudian dukungan dari sarana yang lainnya yang misalkan tidak ada yang tidak saya miliki, alhamdulillah saya bisa berkolaborasi dengan ini. Jadi baik secara tadi pendukung berupa orang-orang yang itu di keluarga juga sama pasangan dari atasan manajemennya ya turut mendukung sampingnya juga. Nah kira-kira untuk rencana pengembangan ini kapan akan dilakukan? Agar tidak menjadi sebuah rencana yang tanpa wujudan, saya dari mulai pasca observasi ini mungkin esok hari atau hari ini kalau hari ini sudah selesai ya, esok hari harus saya mulai laksanakan. Jadi tentunya dari menyusun rencana yang sudah tadi disampaikan dan membuat skala prioritas untuk melaksanakan hal-hal yang tadi dilakukan. Secepatnya, Bu. Mudah-mudahan apa yang Pak Iwan sudah susun ya ini dan kapan tadi apa yang untuk secepatnya ini mudah-mudahan ada waktu yang secara tertulis ya dari target ya supaya Pak Iwan itu bisa ketika ada target ini bisa mengukur sampai sejauh mana target itu tercapai. Ya. Oke Pak Iwan, terima kasih atas bincang-bincangnya. Saya tunggu nih kabar baik dari Pak Iwan terkait pengembangan diri yang mau Pak Iwan laksanakan. Mudah-mudahan semua apa yang Pak Iwan tadi sampaikan itu dapat terwujud di Pak Iwan ya. Terima kasih atas waktunya. Tadi direncanakan paling 15 menit. Aduh ini sama ya? Lebih dari 15 menit. Mohon maaf kepada
sore.